Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pecinta waliwo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapat rahmat dan hidayahnya. Kali ini bersama Mbah Joyo Rogo channel yang cerdas dan santun, mengajak para pemirsa dan para pecinta waliwo untuk berkunjung dan berziarah ke makam Wali Tanpa Aran atau Wali Tanpa Nama. Siapa Wali Tanpa Aran dan Wali Tanpa Nama? Akan kita kupas dan kita bagikan ilmu pengetahuan tentang Wali Tanpa Aran atau Wali Tanpa Nama. Ini bersama Mbah Joyo Rogo Channel akan kita kupas mengenai Wali Tanpa Aran atau Wali Tanpa Nama. Sobat dan pemirsa semua, sebagaimana kita seorang muslim, kita sebagai muslim yang sejati, dan kita lahir di dunia dan dibesarkan dan dirawat oleh orang-orang terdekat tercinta. Waktu kita masih kecil kita dibesarkan, waktu kita bodoh disekolahkan dan pintar karena jasa orang tua kita. Apa yang dinamakan Wali Tanpa Aran? Bagi mereka yang belum tahu dan belum mengetahui, inilah Wali Tanpa Aran. Siapa mereka? Mereka adalah ahli kubur kita, orang-orang terdahulu yang telah mendidik kita dan membesarkan kita. Salah satunya adalah orang tua kita. Apabila kita yang udah ditinggal oleh orang tua kita, orang-orang yang mencintai kita, yang telah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan Wali Tanpa Aran atau Wali Tanpa Nama. Walaupun sudah berwujud segunduk tanah yang berwujud batu nisan, banyak yang melupakan mereka karena kesibukan duniawi. Mari kita sebagai muslim sejati jangan lupakan jasa-jasa beliau, untuk meluangkan sebentar waktu mengenang beliau, akan mengingatkan kita akan sunnah Rasul Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang waktu itu berkesempatan mengunjungi sebuah makam di tengah kebun kurma. Di situ beliau menangis mendengar tangisan yang setelah dicari-cari berada di tengah kebun kurma ada sebuah makam, dan disitulah beliau mendengarkan dengan secara khusyuk. Akhirnya beliau memotong daun kurma dan ditutupkan di atas kuburnya seorang yang telah dikuburkan di situ. Setelah diletakkan daun kurma tersebut, kemudian Rasulullah Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat, yaitu sholat hadiah atau sholat bil khobri, khususon untuk ahli kubur tersebut. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, semoga ahli kubur yang di sini sebelum kering daun kurma ini, semoga Engkau maafkan dan dihapuskan siksa kubur mereka, diringankan di alam kuburnya ya Allah." Maka dengan sabda Rasulullah tersebut, kita sebagai orang Jawa, karena di Jawa yang ada adalah bunga-bunga harum, bunga mawar atau sejenisnya, maka kita yang ada di Jawa tidak ada pohon kurma, maka kita kalau waktu ziarah kubur kita gunakan
bunga mawar. Mudah-mudahan dengan wasilah bunga mawar ini sebelum kering, bunga mawar ini ahli kubur kita dimaafkan dan diringankan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan sobat-sobat semua, di lain itu juga manfaat kita ziarah kubur adalah mengingatkan kita akan sebuah kematian yang pasti, dan tidak akan bisa kita hindari akan datangnya maut. Kapan waktunya dan di mana itu adalah rahasia Allah. Maka kita sebagai muslim yang beriman wajib kita mengimani akan datangnya kematian. Maka dengan itu, dengan ziarah kubur akan semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengingat mati. Itulah sebenarnya manfaat ziarah kubur yang disertai dengan doa-doa semampu kita sebagai muslim, semampu kita sebagai orang Jawa. Mari kita ikuti sunnah Rasul semampu kita yang berada di Jawa dengan semampu kita berdoa. Kalau ada yang meyakini dengan doa-doa zikir, tahlil, dan apa kemampuannya, tidak apa-apa, semampu kita. Walaupun mungkin ada sebagian pendapat ulama yang berbeda masalah ziarah kubur, tidak sempat berkunjung ke kubur dan berdoa di rumah untuk ahli kubur mereka, tidak apa-apa. Akan lebih afdol jika kita berkunjung mengenang akan jasa-jasa orang tua kita yang telah membesarkan kita. Walaupun sekarang sudah berwujud segunduk tanah yang bertuliskan batu nisan, wajiblah kita sebagai muslim dan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Bukti kita berbakti kepada orang tua adalah mengenang apa yang beliau tanamkan kepada kita sebagai generasi penerusnya. Itulah sobat semua apa yang menjadi arti dari semua dan para pecinta wali Allah. Kita dilahirkan dari orang-orang tercinta kita, dari orang-orang tua kita yang terdahulu, yang jasanya begitu besar dan tidak bisa terhitung dan tidak ternilai. Maka wajiblah dan wajarlah kalau beliau ini kita sebut sebagai wali tanpa aran atau wali tanpa nama, yang tidak bisa kita beri gelar apapun untuk mereka. Sehebat apa ilmu kita, setinggi apa derajat kita, belum abdul, belum dinamakan berbakti kalau kuburnya saja tidak kita rawat. Ilmu kita setinggi langit, derajat kita, pangkat kita setinggi gunung. Kita bisa berziarah ke makam-makam wali-wali besar, wali-wali Allah yang besar. Kita bisa umroh, bahkan kita naik haji. Tidak akan lebih abdul kalau kewajiban kita kepada orang tua kita, wali tanpa aran ini adalah lebih wajib hukumnya bagi kita. Karena apa? Sebelum kita bisa berumrah atau berhaji, lebih baik kewajiban kita kepada wali tanpa aran ini adalah lebih utama hukumnya daripada kita bersunah umroh atau wajib berhaji bagi yang mampu. Tapi lebih wajib untuk menghormati wali-wali tanpa aran, ahli kubur, orang tua kita yang tidak bisa kita beri gelar apapun untuk mereka.